Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan akan mengakhiri topik kita tentang manusia pekerja. Nah, kali ini kita akan memikirkan apa yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal keempat 31 sampai 34. Yohanes 4, 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudaraku yang kekasih, bagian yang saya ambil ini adalah merupakan cuplikan dari keseluruhan kisah pertemuan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Bagaimana kemudian membawa si perempuan Samaria itu di dalam sebuah penginjilan pribadi mengenal keberdosaan dirinya sekaligus menyadari bahwa Yesus yang dihadapinya adalah Mesias Tuhan itu. Menarik. Lalu kemudian saudara yang kekasih, sesudah episode itu selesai, rupa-rupanya pada waktu Yesus berbicara, murid-murid sedang pergi untuk membeli makan siang mereka. Nah, oleh karena itu ketika mereka balik, mereka tidak terlalu memperdulikan siapa perempuan itu, dan mereka tidak bertanya terlalu banyak. Yang mereka pikirkan adalah bahwa guru harus makan. Bagus juga ide mereka, menarik juga pikiran mereka. Tetapi sayang, mestinya adanya seorang perempuan di daerah Samaria berbicara dengan sang guru harusnya mengusik perhatian mereka, lebih dari sekedar waktunya makan siang. Oleh karena itu saudara-saudara, mereka langsung dan berkata pada guru, "Guru, ini makanan, mari kita makan." Itu sebab kemudian Yesus berkata dalam diskusi itu dengan mengalihkan makna soal makanan ini. Maka dia berkata, "Ada padaku makanan yang tidak kamu kenal." Sudah barang tentu murid-murid kasak kusuk siapa yang memberi dia makan. Padahal kita lagi pergi cari makan dan daerah ini daerah asing. Bagaimana orang Samaria akan berbaik hati kepada orang Yahudi? Karena memang Samaria dan Yahudi selalu merupakan dua situasi yang perang dingin. Orang Yahudi selalu menganggap remeh Samaria, dan Samaria pasti tidak senang dengan orang Yahudi. Nah, di daerah seperti itu, siapa yang memberi makan? Siapa yang akan bersimpati? Tetapi rupa-rupanya mereka tidak tahu bahwa Yesus ingin supaya perhatian mereka tidak hanya tercurah dan terfokus kepada makanan minuman yang mereka bawa, tetapi untuk memperhatikan makanan yang lebih penting lagi, yang Yesus justru sudah kerjakan. Dan itu dia mengatakan, "Makananku adalah mengerjakan pekerjaan Bapakku, melakukan kehendaknya." Kan begitu kan? Jadi melakukan kehendaknya dan mengerjakan pekerjaannya sampai selesai. Ini menarik kalau kita pikirkan saudaraku yang kekasih. Seluruh semangat dan gairah hidup orang percaya ditaruh di sana. Dan dari situlah kemudian lahirlah ayat yang sangat terkenal, ladang sudah menguning itu. Ya, lalu dikatakan, "Lihatlah sekelilingmu, bukankah ladang sudah menguning dan siap untuk dituai?" Wah, itu menjadi menarik. Tetapi saya tidak akan lari ke sana, saya akan berhenti dulu di bagian ini untuk memikirkan bagaimana sebetulnya kita bekerja untuk mengubah wajah dunia. Maka dari bagian itu kita belajar untuk menyadari bahwa hidup kita memang merupakan sebuah kegiatan yang sangat bisa menjebak kita hanya pada nilai kerja tetapi kehilangan makna kerja. Artinya begini, kita bekerja hanya dari segi waktu dan kuantitas yang kita hasilkan, tapi seringkali tidak berdampak atau mengkait dengan kualitas, apalagi kualitas kehidupan keseharian bahkan sepanjang hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, kegiatan yang begitu tinggi, putaran yang begitu tinggi di dalam hidup sehari-hari justru semakin tampak nyata, membuat kita semakin hari semakin jauh dari kenyataan yang seharusnya. Nah, ini memang menjadi ancaman yang sangat menakutkan, ini menjadi kengerian yang tak terbilang. Oleh karena itu sebetulnya kita perlu untuk memikirkan sama-sama dalam hidup kita, bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau supaya kita hidup menjadi kuat dan tangguh dalam kehidupan ini. Ini harus menjadi suatu pemikiran kita, perumusan kita, supaya di dalamnya sungguh-sungguh menjadi sebuah kebahagiaan, kekuatan, kemenangan yang luar biasa untuk kita boleh hidup melayani Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, ini menjadi bagian yang penting, yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita jalankan, supaya sungguh-sungguh di dalamnya sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Nah, mari kita membicarakannya step
by step. Jadi, kegagalan murid-murid untuk memahami realita yang penting karena terkonsentrasi kepada soal perut. Kegagalan itu menjadi satu kegagalan yang perlu dicatat karena seharusnya di dalam semangat seorang pekerja, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, entah dia pendeta atau bukan, penginjil atau awam biasa, yang menjadi panggilan kita adalah bagaimana lewat seluruh pekerjaan kita, kita bisa mengubah wajah dunia yang di sekitar kita. Sehingga kerja itu tidak bisa hanya berhenti kepada apa yang kita capai, yaitu sesuatu yang menyangkut kepada diri kita. Makan, minum, sandang, pangan, papan, istilah kerennya begitu ya. Sudah dapat, ya sudahlah. Lalu kita kan merasa berhasil karena sudah pejabat tinggi. Kita merasa berhasil karena sudah gaji tinggi. Kita merasa berhasil karena sudah populer, berkuasa, dan seterusnya. Tetapi kita tidak pernah mengukur bahwa sebetulnya kita orang yang paling gagal dalam hidup kita. Karena dalam keberhasilan tidak satu kali pun kita mengubah orang di sekitar kita. Yang tidak mengenal menjadi mengenal Tuhan, yang jahat menjadi baik. Atau bahkan sebaliknya, kita bisa membuat orang baik menjadi jahat karena terlibat dalam kejahatan yang kita ciptakan demi keuntungan pribadi yang kita harapkan. Kita mengajak orang korupsi misalnya. Kita mengajak orang memanipulasi misalnya. Atau kita mengajak orang untuk pergi ke tempat-tempat yang menjadikan orang itu berdosa demi keuntungan yang tadinya kita harapkan. Dan kita berpikir itu tentu sah. Yang penting kan aku berhasil dalam menggarap misalnya pekerjaan tadi. Padahal kita sudah menggali sebuah kegagalan. Dan tiap kali terus menggali kegagalan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Murid-murid tidak sedang berbuat dosa. Mereka berbuat baik menawarkan makanan pada Yesus. Itu pun mereka kena tegur karena dianggap kurang peka. Memang waktu itu siang, memang waktunya makan siang. Dan mereka pergi mencari makan pun untuk itu. Alasan mereka cukup kuat. Tapi bagi Yesus tetap ada sesuatu yang perlu untuk dipikirkan. Ada padaku makanan yang tidak kalian kenal. Yang kalian kenal hanya makan siang ini. Entah apapun namanya, hamburger atau apapun kan begitu. Atau mungkin singkong santan kan gitu ya. Hanya itu yang kamu tahu. Padahal ada yang lebih penting, mengubah wajah dunia ini. Sehingga di dalam perjalanan pekerjaan di waktu siang dan perlu makan, Yesus justru menomorsatukan pekerjaan. Untuk boleh membawa seorang perempuan Samaria yang tidak mengenal Tuhan boleh menemukan kesejatian. Sehingga perempuan yang asusila itu, karena tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya, bahkan sudah kesekian karena bergilir dalam hidupnya. Seorang wanita asusila sampai ngambil air pun siang-siang karena malu pagi-pagi ketemu dengan banyak orang warga satu kampungnya. Wanita yang mungkin sudah merasakan masa depan terlalu gelap, tetapi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjalani hari-harinya yang memang sudah gelap. Dan akhirnya dia rela bergelap-gelap dalam hidupnya. Sekarang bertemu dengan cahaya yang begitu luar biasa. Bertemu dengan kasih yang begitu besar. Bertemu dengan sebuah periwan yang begitu radikal yang tidak pernah akan bisa dibayangkannya di dalam hidupnya. Sampai itu terjadi. Bahkan setelah terjadi pun saya kira dia tetap dalam kebingungan mengapa itu bisa. Dan itulah kasih Yesus yang mengubah wajah dunia. Nah, oleh karena itu kembali saudaraku yang kekasih, kekurang pekaan murid-murid. Ingat, murid-murid tidak berbuat salah. Itu sudah ditegur Yesus. Lebih lagi kita. Kita seringkali bukan saja kurang peka, bahkan salah. Panggilan kita, nurani kita sudah seringkali mati dalam menyadari sebetulnya apa sih tugas kita ini kerja. Kita kerja, saudara-saudara, harap diingat. Itu tidak sekedar bagaimana kita kerja supaya punya penghasilan. Harap diingat, itu bukan sekedar kita kerja bagaimana kita kerja lalu bisa makan. No, maafkan saya kalau saya pakai bahasa kasar. Binatang kan begitu. Dia kerja untuk sebuah makanan, dia kerja untuk menyambung kehidupan. Cuma caranya lebih kasar dari cara kita, itu saja kok. Tapi tujuannya ya begitu. Nah, kalau itu tujuan kerja kita, rendah sekali bukan? Kita kan manusia yang lebih unggul. Yang kerja tidak sekedar itu. Secara sosiologi kan kita kerja juga untuk menciptakan komunitas masyarakat yang baik misalnya. Sehingga kan kita mesti berpikir kalau saya misalnya mengkorup ini, jalanan ini tidak jadi baik, yang susah kan orang lain misalnya. Coba kalau semua orang-orang yang kerja itu pada berpikir, kalau saya laksanakan proyek ini lalu saya hantam di sini, saya sikat di sini, proyek ini jadi rendah. Saya bangun bangunan, bikin lubang, nggak dikasih pagar kiri kanan, orang kecemplung kan bisa. Membahayakan orang lain.
Mestinya kan kalau orang kerja dengan luhur tinggi saja nih, saya belum bicara kekristenan gitu ya. Dia kan kerja mesti mikirin orang lain dong. Lalu dia juga akan memikirkan hasil kerjanya itu akan membuat masyarakat itu semakin enjoy hidup di kota di mana ada. Orang rasa aman dan tentram. Nah, itu pekerja-pekerja yang mulia. Ya, para politisi yang memikirkan apa yang mereka kerjakan itu dampaknya buat orang lain apa? Bukan buat dirinya, bukan buat partainya. Para pejabat tinggi yang berpikir keputusan-keputusan itu berdampak apa bagi rakyat kebanyakan. Bukan isi perutnya. Bukan pundi-pundinya. Sehingga orang tidak perlu bersandiwara di dalam kerja. Karena yang dikerjakan adalah untuk banyak orang. Sehingga transparan ya jadi mudah kan. Sehingga transparan bukan isu yang perlu dibicarakan. Bahkan sudah seharusnya itu. Itu tidak ada hebatnya kalau kita transparan. Karena memang sudah mesti kok. Nah, jadi di dalam gairah seperti ini, saudaraku yang kekasih, kita menemukan kesejatian di dalam kehidupan kita. Tetapi itu baru menjadi pekerja yang sejati dalam pengertian konteks sosiologi. Bagaimana kita hidup bermasyarakat sebagai seorang pekerja dalam perspektif itu. Tetapi kalau kita sudah lebih dalam lagi, kita melihat dalam perspektif teologi, ternyata bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana kemudian kita kerja tidak membuat komunitas bersama di mana semua orang rasa enjoy. Tetapi kita membawa mereka menembus dari kesementaraan kepada kekekalan. Untuk mereka bisa mengenal Tuhan. Sehingga lewat pekerjaan kita sebetulnya. Semua kita. Apakah kita dosen atau pengajar begitu, ataukah kita ini adalah bisnismen atau pekerja, karyawan, buruh, ya kerja apa saja, asal tentu tidak maling, tidak pembunuh, dan penjual narkoba tentunya, atau bahkan lebih lagi para pendeta penginjil. Bukankah seharusnya kita mempunyai panggilan yang kuat bagaimana membawa orang di sekitar kita boleh mengenal Tuhan? Lewat apa? Pekerjaan kita. Sehingga pekerjaan itu adalah alat bukan tujuan. Ya, dia sebuah proses bukan final. Nah, itu kan mesti kita sadari, saudara. Makanya Anda kerja ini indah dan ajaib dan mulia. Kalau saudara dan saya kerja seperti itu, buat apa pendeta? Khotbah haleluya, haleluya, puji Tuhan begini, begono kan? Berikan yang baik, khotbah sih oke semua, kalimatnya mau oke semua. Kelakuannya sendiri gak karu-karuan. Ya, dia suruh orang melayani, dia sendiri tidak pelayanan. Mungkin dia bilang dia pelayanan, tapi apanya yang pelayan? Karena cuma khotbah tok. Khotbah pun bukan rugi. Iya kan? Buat apa kamu khotbah kalau untuk amplop misalnya? Ya, suatu hari bisa 5 kali khotbah, pelayanannya hebat, banting tulang. Apanya yang banting tulang? Apa bedanya kita dengan orang lain? Ya, lawyer juga sama toh. Makin banyak kasusnya pagi sampai malam, ya makin seneng dia. Iya kan? Pekerja juga sama toh. Kerja sampai malam dapat lembur, ya makin seneng dia. Semua juga kita seneng. Kerja banting tulang keras-keras, kalau dapat uang kok. Ya sama juga kalau khotbah misalnya. Makin banyak ya dapat uangnya banyak kan begitu. Sehingga saya seringkali menggugat diri saya. Sebetulnya apa yang saya kerjakan? Ya. Pertama saya bisa menipu orang pikir saya melayani Tuhan. Tapi lebih parah saya tipu diri saya dan lebih gila lagi. Akhirnya saya menipu Tuhan saya kan. Saya rasa saya banyak kekurangan sekali. Makin saya pikirkan pelayanan itu, bagaimana seharusnya pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita mengubah wajah dunia karena kita dipanggil secara khusus oleh Dia di dalam kasih karunia-Nya. Saya malu. Itu sebab kenapa saya gelisah sekali. Kalau soal khotbah saya kira jam terbang saya wow. Saya bukan orang nunggu untuk diundang tapi mesti menolak-nolak undangan. Mesti bijak-bijak terima. Karena saya harus memberi lain lagi waktu yang pelayanan betul-betul seperti kita bikin sekolah di Kalimantan. Karena saya sadar hidup saya harus meaningful. Nah, ke sana saya traveling bayar sendiri. Ya, saya punya anak asuh keluar uang. Jadi di pelayanan itu saya tidak dapat uang. Kita bikin media tabloid Reformata. Anda mungkin sudah berlangganan, sudah membacanya. Saya berani teriak, ayo langganan. Kenapa? Karena saya tidak makan uang di situ. Saya pendiri, saya pemimpin umum, saya menulis non-salary dan non-facility. Mobil yang saya pakai mobil pribadi, bukan mobil kantor. Kenapa? Karena saya mau melayani Tuhan gitu loh. Khotbah tetap jalan. Tapi saya tidak merasa itu murni sebagai sebuah pelayanan tok. Pendeta-pendeta di gereja mungkin ada pelawatan, kunjung jemaat ini, kunjung jemaat itu, kan begitu kan? Nah, itu yang sebetulnya seni dalam pelayanannya kan. Saya respect sama pendeta yang suka mengunjungi jemaat. Ya memberi waktunya untuk menggembalakan dengan baik-baik. Sehingga membawa arah jemaat itu pada hidup yang tepat.
yang memikirkan banyak hal lagi. Bagaimana mengubah wajah dunia lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan padanya. Sehingga pekerjaan adalah pelayanan, pekerjaan adalah ibadah itu betul-betul teraktualisasi dalam hidup kita. Sehingga itu bukan sekedar menjadi ceramah, menjadi sekedar khotbah-khotbah manis yang enak didengar, tapi pahit di kenyataan, kan begitu saudara yang kekasih. Ya. Saya kira saya adalah pendeta yang perlu banyak dikoreksi dan banyak memperbaiki diri. Saya terus belajar untuk itu dan saya sadari. Maka dalam rangka terus menjadi diri yang tepat seperti apa yang Tuhan kehendaki, saya mengajak semua, ayo kita jalan sama-sama, kita jalan bareng-bareng yuk. Saya di bidang teologi karena saya pendeta, Anda di bidang apa silakan. Mari kita layani Tuhan kita lewat pekerjaan kita yang Tuhan sudah percayakan. Karena pekerjaan adalah pelayanan, pekerjaan adalah ibadah kita kepada Tuhan kita. Dan memang kita sudah diciptakan sebagai makhluk pekerja yang mengabdikan diri kita lewat pekerjaan kita supaya apapun yang kita lakukan kan untuk Tuhan, bukan manusia. Maka itu menyangkut jiwa, bukan? Supaya kelak kita juga boleh menikmati apa yang dikatakan Yesus. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Jangan sampai kita hanya punya makanan yang dikenal, yaitu kerja cari uang untuk makan, liburan, beli rumah, beli hotel, beli villa, selesai sudah. Sempit sekali. Kita perlu yang lebih lagi, menerobos kesementaraan, memasuki kekekalan. Sehingga betul-betul pekerjaan kita menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga betul-betul pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang menomorsatukan Tuhan. Boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga di dalam semuanya, kita menyenangkan hati Dia. Apa saudara tidak mau? Saya kira itu satu panggilan yang agung, saudaraku yang kekasih, bukan? Wah, disitulah kita akan menemukan kepuasan pekerjaan kita. Karena kalau kerja dapat uang 5 juta, orang lain 7 juta, orang lain 10 juta. Kita selalu ngiler dan kurang ya. Dapat 5 ya gampang habisinya. Dapat 50 gampang habisin. Dapat 5 juta pun gampang habisin. Tetapi bisa menangkan 1 jiwa. Siapa yang mau habisin sukacitanya? Nggak habis-habis. Membawa orang kenal Tuhan itu waduh luar biasa sekali. Tapi iya Pak, saya sulit, saya tidak bisa bawa orang kenal Tuhan. Oke, dalam pengertian dia terima Yesus. Oke, tapi ingat mungkin hari ini engkau tidak sedang menuai. Tapi engkau lagi menabur, engkau jadi model, jadi contoh. Dan orang bilang, wow kerja dengan engkau, saya rasa aman, saya rasa tentram. Padahal kita beda agama. Itu kan sebuah pengakuan yang menyenangkan sekali. Tapi jangan sampai dia bilang kerja sama kau, aku bingung, selalu gelisah dan was-was. Waduh, cilaka kita. Iya kan? Orang takut ditelikung oleh kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita cermati hidup ini dengan bijak, tak terjebak pada perangkap salah. Mari kita lakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan mau, sehingga kita tidak terbakar oleh ambisi yang membunuh. Jadi, mari kita bekerja untuk mengubah wajah dunia, untuk sebuah makanan bukan yang kita kenal atau dunia kenal, yaitu makanan penghilang lapar. Tapi mari kita bekerja untuk makanan yang membuat kita tak pernah lagi lapar, yaitu kehidupan. Mengubah wajah dunia, sehingga orang bekerja menemukan pengharapan sejati. Karena jangan lupa, kebahagiaan seseorang kerja, kepuasan seseorang kerja, bukan berapa besar gajinya. Karena berapapun gaji seseorang tak pernah puas ia. Bukankah engkau termasuk di dalamnya? Coba ingat, 5, 10, 15, 20, 30 tahun lalu, berapa gajimu? Dibanding sekarang, pasti berubah banyak. Apakah engkau puas? Pasti tidak. Sudah sangat kaya pun masih rasa kurang kaya. Itu kenyataan. Karena kita makan makanan sederhana yang dikenal semua orang. Ayo kita makan makanan yang tidak dikenal dunia, yaitu keabadian, kekekalan yang membuat kita dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap bahagia. Berapapun kita dapat, karena bukan itu ukurannya. Tapi kepuasan boleh jadi model. Kepuasan boleh menjadi jalan, alat yang dipakai Tuhan untuk menolong, membawa mereka datang dan mengenal Tuhan. Alangkah luar biasanya. Sehingga bukan selama kita itu sampai kita mati pun, kiranya istri, anak, suami, ya, orang tua kita akan berkata, aduh anak-anakku ini luar biasa. Begitu ya. Saya mimpi loh. Semua kita ini kalau mati kiranya dikenang banyak orang, tapi jangan sampai dimaki-maki orang. Ya. Saya pendeta, misalnya pendeta gila ini kenapa nggak cepet-cepet mati, ini makan uang dulu kerjanya ini, gitu kan susah saya. Ya, pendeta ini khotbah uang ditumpuknya, uangnya banyak banget. Padahal banyak jemaat yang miskin, lalu saya dimaki-maki misalnya. Waduh, susah ya. Akhirnya sudah masuk ke kuburan, sudah pakai batu nisan, masih dimaki-maki orang terus. Aduh, berat. Ya.
Lalu anak saya pun berantem pula lagi. Karena warisan katanya banyak tapi tak rata, rebut-rebutan lah mereka. Waduh, cilaka. Sedih kan? Gereja berhasil kita dirikan, bangunan jadi rebutan. Waduh, tragis kan? Akhirnya apa yang kita kerjakan? Kita hanya mencari makanan yang dicari dunia. Salah bukan? Carilah makanan yang Tuhan perintahkan. Maka saudara dan saya akan mengubah wajah dunia. Dalam kelemahanku aku minta padamu, doakan aku supaya aku tetap setia. Di situasiku kudoakan engkau supaya kita sama-sama Tuhan pakai dengan cara yang luar biasa. Menyenangkan bukan? Mari saudara kita tak menepuk dada, tapi bergandengan tangan kita lakukan sama-sama. Maka saya percaya saudara dan saya dimungkinkan untuk menjalankan tugas mulia ini. Siapa sih kita kalau mengingat Yesus Tuhan kita? Karena itu jangan sombong dan rasa besar kepala. Seakan-akan kita agen tunggal Tuhan untuk membereskan seluruh dunia. No. Kita hanya salah satu dari sekian banyak alat yang Tuhan pakai. Karena itu, mari kita tahu diri untuk pakai waktu baik-baik. Bekerja, mengubah wajah dunia lewat pekerjaan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Dan jangan pernah berkata, sulit Pak, aku dapat tekanan. Tekanan seringkali menjadi alat yang justru menumbuh kembangkan kuat iman untuk bertumbuh. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang menolong kami di dalam sepanjang hidup kami. Kami berdoa kepada Tuhan supaya memampukan kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan hidup kami, sungguh-sungguh kami sadari adalah alat untuk kemuliaan-Mu. Pekerjaan kami bukan untuk makanan yang dikenal dunia, tapi justru makanan yang tak dikenal dunia yang Tuhan pertetapkan bagi kami. Terpujilah Tuhan yang kiranya terus bermurah hati, menolong, menuntun, membimbing kami di dalam segala kelemahan kekurangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.